Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail adalah orang yang terpandang, penyair yang piawai, dan pemimpin kabilah Daus. Kabilahnya memiliki struktur pemerintah menyerupai keemiritan yang mencakup sejumlah wilayah di pinggiran Yaman. Tufail datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Sanak saudaranya di Mekah menyongsongkannya sebelum dia tiba di batasan kota. Mereka melakukan penyambutan meriah dan mengulu-ulukan kedatangannya. Kemudian mereka pun berkata kepadanya, "Tufail, engkau sudah tiba di negeri kami. Sementara seseorang lelaki di antara kami telah merintangi kami. Dia memecah belah kami dan mengoyak persatuan kami." Perkataannya seperti sihir, mampu memisahkan seseorang dari ayahnya, seseorang dari saudaranya, dan seseorang dari istrinya. Kami benar-benar mengkhawatirkan dirimu dan kaummu akan mengalami sebagaimana yang kami alami. Maka dari situ, janganlah sekali-kali engkau mengajaknya bicara atau mendengarkan apapun darinya. Tufail sendiri menuturkan, "Demi Allah, mereka terus-menerus memperingatiku sehingga aku bertekad tidak akan mendengarkan perkataannya dan tidak mengajaknya berbicara. Saat pergi ke masjid, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas agar tidak bisa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh mereka. Pagi harinya, aku pergi ke masjid. Kulihat lelaki itu mengerjakan sholat di depan Ka'bah. Aku sengaja berdiri di sampingnya. Dan rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki aku mendengar sebahagian bacaannya. Kudengar serangkaian kalimat yang indah sehingga kukatakan kepada diriku sendiri, aku bersumpah, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi apa yang menghalangiku untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang ini? Kalau memang baik, aku bisa menerimanya, dan kalau memang buruk, aku bisa mengabaikannya." Aku berada di sana hingga lelaki itu pun pulang ke rumah. Lalu kuikuti. Dia masuk ke dalam rumah. Aku pun juga ikut masuk. Setelah itu, kututurkan kisah kedatanganku. Orang-orang yang menakut-nakutiku, tindakanku menutup telinga dengan kapas, dan akhirnya aku mendengar sebahagian ucapannya. Lalu aku pun berkata kepadanya, "Jelaskanlah urusanmu kepadaku." Lelaki itu menjelaskannya tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadaku. Demi Allah, belum pernah aku mendengarkan perkataan seindah itu dan urusan yang seadil itu. Aku pun menyatakan masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu aku berkata, aku adalah seorang panutan bagi kaumku. Aku akan kembali ke tengah-tengah mereka dan akan mengajak mereka masuk Islam. Jadi berkenankah engkau berdoa agar Allah memberiku satu bukti penguat kebenaran? Beliau pun berdoa untukku. Bukti penguat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wajah Tufail bercahaya ketika ia hendak memasuki wilayah kabilahnya. Namun Tufail berdoa, "Ya Allah, jangan buat wajahku bercahaya. Aku takut orang akan mendewa-dewakanku." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cambuknya. Setelah itu ia sukses mengajak ayah dan istrinya memeluk Islam. Hanya saja kabilah Daus baru memeluk Islam belakangan. Tufail tidak putus berdakwah di tengah-tengah mereka. Akhirnya, pasca perang Khandaq, dia hijrah ke Madinah bersama keluarga dari kaumnya. Tufail telah memenangkan Islam dengan baik dan mendapatkan karunia sebagai syahid pada perang Yamamah. Dan itulah kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.